Assalamualaikum. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Hari ini Ibu akan mereview materi yang sudah diajarkan di minggu-minggu sebelumnya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan minggu lalu, yaitu di bab ekologi. Kita mulai ya. Jadi kita bahas yang pertama adalah ekologi. Ekologi itu apa sih? Jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu apa? Jadi ekosistem itu adalah sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antar makhluk hidup, baik antara komponen biotik maupun dengan komponen abiotik, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu yang disebut sebagai ekosistem. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Komponen yang ada di dalam ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai komponen abiotik, yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, atau seperti contohnya tanah, air, udara, sinar matahari, udara mineral, suhu, ataupun pH. Nah, itu disebut sebagai komponen abiotik. A artinya tidak, sedangkan biotik artinya hidup. Maka abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Gitu. Kemudian yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik itu berarti adalah komponen yang hidup atau yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang dimaksud adalah makhluk hidup yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan di semester 1, yaitu ada 5 kingdom makhluk hidup yang kita bahas. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Fungi, yang keempat adalah Plante, yang kelima adalah Animalia. Nah, kelima kingdom makhluk hidup ini termasuk ke dalam komponen biotik di dalam ekosistem. Contohnya ada bakteri, kemudian ada alga, ada jamur, ada tumbuhan, ada hewan. Hewannya berbagai macam, mulai dari hewan berukuran kecil sampai dengan hewan berukuran besar. Mulai dari hewan yang memakan rumput sampai dengan hewan yang memakan organisme yang lain atau hewan lain. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah interaksi antara komponen ekosistem. Ada 2 interaksi. Yang pertama interaksi antar komponen biotik dengan biotik. Yang kedua adalah interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Nah, yang pertama kita bahas adalah interaksi antar komponen biotik. Jadi, di dalam ekosistem antar spesies atau antar organisme itu tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita membutuhkan organisme lain untuk melaksanakan atau melangsungkan kehidupan. Di dalamnya itu terdapat interaksi, baik interaksi secara positif ataupun negatif atau bahkan secara netral gitu. Yang kita bahas interaksi antar komponen biotik itu ada 4. Yang pertama adalah netralisme, yang kedua adalah predatorisme, yang ketiga adalah kompetisi, yang keempat adalah simbiosis. Nah, kita lihat bedanya masing-masing dari 4 interaksi ini. Yang pertama adalah interaksi netralisme. Jadi netralisme itu adalah interaksi antara makhluk hidup yang berbeda jenis yang menempati habitat yang sama dan tidak terpengaruh apapun. Nah, di dalam contoh itu ada gambar kambing dan ayam yang menempati habitat yang sama. Kenapa disebut netralisme? Karena masing-masing antara kambing dan ayam itu memiliki jenis makanan yang berbeda. Walaupun dia hidup di dalam habitat yang sama, maka dia tidak akan berpengaruh satu sama lain. Nah, itu disebut netralisme. Kemudian yang kedua adalah predasi atau predatorisme. Ini adalah interaksi antara memakan organisme satu maupun organisme yang lain. Artinya di dalam predatorisme itu ada 2 organisme yang dilibatkan yang berbeda jenis. Yang pertama yang berperan sebagai predator atau yang memakan. Yang kedua adalah organisme yang berperan sebagai mangsa atau yang dimakan. Nah, di dalam gambar itu ada organisme beruang dan juga organisme ikan yang ada di sungai. Siapa yang sebagai pemangsa dan siapa yang sebagai mangsa sudah terlihat jelas. Yang sebagai pemangsa adalah yang beruang, sedangkan ikan adalah sebagai
mangsa atau yang dimakan. Nah, itu disebut predatorisme. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi. Jadi kompetisi ini dia adalah interaksi yang terjadi di antar spesies, baik spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga di dalamnya terjadi yang namanya persaingan. Apa sih yang diperebutkan? Akan itu ada makanan, kemudian ada tempat tinggal, kemudian ada juga pasangan hidupnya atau hewan betinanya atau hewan jantannya. Di dalam kompetisi itu terdapat dua jenis kompetisi. Yang pertama adalah kompetisi intraspesifik, yang kedua adalah kompetisi interspesifik. Bedanya, kalau kompetisi intraspesifik itu terjadi antara satu jenis yang sama, makhluk hidup yang sama. Contohnya, ada ayam dengan ayam seperti di gambar yang sedang berebut atau terjadi persaingan yang memperebutkan kebutuhan hidup seperti tempat tinggal, makanan ataupun yang lainnya. Itu disebut sebagai kompetisi intraspesifik. Yang kedua adalah kompetisi interspesifik. Kalau kompetisi interspesifik itu berarti dia adalah kompetisinya dua makhluk hidup yang berbeda jenis, ya. Berarti bukan ayam dengan ayam, tapi antara ayam dengan organisme yang lain yang sedang memperebutkan kebutuhan hidup atau kepentingan yang sama. Itu disebut sebagai kompetisi interspesifik. Dan di dalam kompetisi itu ada yang disebut sebagai niche. Niche itu adalah kedudukan suatu organisme di dalam ekosistem yang memiliki peran dan fungsional. Nah, semakin besar niche suatu organisme di dalam habitat yang sama, maka akan semakin besar kompetisi yang terjadi di sana atau di dalam ekosistem. Nah, itu tentang ekosistem. Kemudian yang terakhir interaksinya adalah interaksi yang disebut sebagai simbiosis. Jadi simbiosis itu interaksi antara makhluk hidup yang sudah jelas berbeda jenis, tetapi dia bisa hidup bersama dan saling mempengaruhi. Pengaruhnya bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif, atau yang lainnya. Kemudian jenis-jenis simbiosis itu yang kita bahas kali ini ada 3 jenis. Ada 3 simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, kemudian yang kedua adalah komensalisme, yang ketiga adalah parasitisme. Bedanya apa? Kita bahas. Kalau simbiosis mutualisme itu berarti dia melibatkan dua organisme yang berbeda jenis, seperti pengertian simbiosis sebelumnya. Yang pertama adalah organisme yang diuntungkan, yang kedua adalah organisme yang diuntungkan juga. Nah, kali ini Ibu memberikan contoh pada gambar adalah bunga dengan kupu-kupu. Dua-duanya, dua organisme ini sama-sama diuntungkan. Keuntungannya kalau bunga itu dia membantu atau terbantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Kemudian kalau kupu-kupu keuntungannya adalah dia mendapatkan makanan yang berasal dari bunga setelah dia menempel di bunga. Kemudian simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu melibatkan dua organisme juga yang berbeda. Yang pertama adalah organisme yang diuntungkan, yang kedua adalah organisme yang tidak untung dan juga tidak rugi. Artinya tidak ada atau tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini Ibu memberikan contoh adalah tanaman besar dengan anggrek, yang mana yang termasuk ke dalam organisme yang diuntungkan. Organisme yang diuntungkan adalah tanaman anggrek. Kenapa? Karena dengan anggrek menempel pada tumbuhan besar, maka anggrek dapat mendapatkan cahaya matahari untuk proses tumbuhnya. Karena kalau anggrek ada di bawah dan tidak menempel pada tanaman lain, maka anggrek tidak bisa mendapatkan cahaya matahari untuk digunakan pada proses fotosintesis. Nah, itu keuntungannya. Apakah anggrek mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan yang ditempeli? Tidak. Anggrek tidak mengambil sari makanan atau tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditempelinya.
ya. Jadi anggrek mendapatkan keuntungannya hanya sebagai tempat tinggal saja untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kemudian organisme yang kedua yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah tanaman yang berukuran besar tadi yang ditempeli oleh anggrek. Karena anggrek sifatnya hanya menempel untuk mendapatkan tempat tinggal saja. Itu contohnya. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme melibatkan dua organisme juga yang berbeda. Yang satu organismenya mengalami keuntungan atau diuntungkan, yang satu lagi organismenya dirugikan. Nah, ini disebutnya parasitisme. Pada contoh di gambar, Ibu mencontohkan adalah manusia dengan kutu rambut. Nah, manusia ini adalah sebagai organisme yang dirugikan, sedangkan kutu rambut adalah organisme yang diuntungkan. Keuntungannya apa? Dengan kutu rambut tinggal di rambut manusia, dia mengambil makanan atau menghisap darah manusia untuk sebagai bahan makanannya. Kemudian manusia dirugikan kenapa? Karena darahnya tadi terhisap oleh kutu rambut. Nah, selain yang ada di gambar ini, Ibu mencontohkan gambar yang lain juga. Dilihat di slide berikutnya, yaitu ada contohnya benalu dengan tanaman yang lain. Benalu ini sama-sama menempel seperti tadi anggrek, hanya bedanya benalu ini dia mengambil zat makanan dari tumbuhan yang ditempelinya, maka dia disebutnya sebagai simbiosis parasitisme. Kemudian ada tali putri juga yang menempel pada semak. Kemudian ada juga cacing yang ada di usus manusia. Nah, ini parasitisme juga. Kemudian ada contoh-contoh yang lain juga ada di gambar. Nah, dari contoh parasitisme ini ada dua jenis parasitisme. Jadi parasitisme itu ada yang dia merugikan dan tinggal di luar tubuh inangnya atau tubuh hewan lain yang dirugikan. Ada juga yang hidupnya di dalam tubuh inang. Yang di dalam tubuh inang tadi contohnya adalah cacing yang ada di usus manusia. Nah, cacing yang ada di dalam usus manusia ini karena dia tinggalnya di dalam tubuh inangnya, maka dia disebutnya sebagai endoparasitisme atau endoparasit. Sedangkan kalau hewan atau tumbuhan yang hidupnya di luar dari tubuh inang dan merugikan tubuh inang, maka dia disebutnya sebagai ektoparasit. Ada benalu yang menempel pada tumbuhan lain, kemudian ada juga tali putri yang menempel pada semak. Nah, itu adalah yang disebut ektoparasit. Pembahasan selanjutnya kita masuk pembahasan tentang interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Terlihat pada gambar di sana banyak sekali komponen biotik dan juga abiotik yang terjadi yang ada di lingkungan dan terjadi interaksi. Kita lihat atau kita ambil contoh misalnya antara cahaya matahari dengan air dan juga dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan sebagai komponen biotik, cahaya matahari dan air sebagai komponen abiotik yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan akan menghasilkan zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, itu terjadi interaksi. Kemudian ada juga interaksi yang terjadi di dalam tanah. Ada tanah dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah atau juga dengan cacing. Nah, di sana juga terjadi interaksi. Interaksinya seperti apa? Interaksinya adalah cacing tanah dan juga mikroorganisme membutuhkan tempat tinggalnya di dalam tanah dan membutuhkan makanan atau zat hara untuk kebutuhan hidupnya yang diambil dari tanah. Kemudian mikroorganisme dan cacing ini dia akan menguraikan zat organik yang berasal dari tumbuhan atau yang berasal dari hewan mati sehingga nanti akan dimasukkan lagi atau akan terserap lagi oleh tanah dan digunakan oleh tanah. Nah, itu contoh interaksinya. Untuk lebih lanjutnya, interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang siklus biogeokimia. Kita lanjut pembahasannya
energi itu adalah kemampuan untuk melakukan perubahan atau melakukan gerak. Kemudian di dalam ekosistem aliran energi itu ada dua jenis. Ada yang disebut rantai makanan, ada juga yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, sebelum kita bahas dua aliran energi yang terdapat di dalam ekosistem, kita lihat peranan makhluk hidup di dalam ekosistem terlebih dahulu. Terlihat dari tabel bahwa terdapat 3 peranan makhluk hidup di dalam ekosistem. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai pengurai. Nah, dari ketiga jenis atau ketiga peranan makhluk hidup ini, dia memiliki sifat yang berbeda. Kalau produsen berarti dia sifatnya sebagai organisme fotosintetik, yang kemudian dia akan masuk ke dalam tingkat trofik 1. Kemudian konsumen yang kedua, nah ini di dalam konsumen itu dia memiliki sifat ada 3 ya, ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3. Nah, nanti masing-masing mereka akan berada pada tingkat trofik yang berbeda. Kalau konsumen 1 maka dia akan berada di tingkat trofik 2, lanjutan dari produsen tadi. Kemudian konsumen kedua dia akan masuk tingkat trofik ketiga, konsumen ketiga maka dia akan masuk ke tingkat trofik yang keempat. Kemudian peranan makhluk hidup yang ketiga atau yang terakhir adalah pengurai. Nah, organisme pengurai ini dia berperan untuk menguraikan zat organik yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Nah, itu peranannya. Untuk pengurai itu dia tidak termasuk ke dalam tingkat trofik. Yang termasuk ke dalam tingkat trofik adalah produsen dan juga konsumen.